Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, Waalaikumsalam warahmatullahi terima kasih sudah hadir di Zoom. Ini pembekalan assessment. Jadi disebut juga, ya kalau dibilang pelatihan, ini juga bentuknya sebuah pelatihan, tapi ini juga pembekalan. Kalau teman-teman yang kemarin ikut kan ada memang ini hampir sebagian besar kemarin juga sudah ikut di proses asesmen ketika pemandu wisata. Sehingga proses-prosesnya bisa dibilang sebagian besar ya hampir 80% sama, karena yang beda kan jumlah skemanya. Proses yang akan kita lakukan besok pagi, kita dengan nanti ada mulai dari pembukaan, lalu ada tes tertulis, lalu setelah itu kita ada asesmen personal secara wawancara, dan juga akan melakukan proses pengecekan kelengkapan dari data-data yang memang harus menjadi dokumen-dokumen pendukung dari proses. Jadi ada persyaratan-persyaratan yang sifatnya persyaratan mutlak sebagai administratif yang memang harus ada, dan ada beberapa persyaratan-persyaratan yang nanti akan ditambahkan sebagai faktor supporting atau pendukungnya. Salah satunya kayak KTP, kalau belum punya KTP ya belum bisa ikut asesmen. Jadi kalau umurnya belum mendapatkan KTP, walaupun sudah sering bantu Bapak sudah bantu Kakak untuk melakukan proses menjadi tour leader misalnya gitu, kan ada juga yang anaknya udah ikut terlibat walaupun masih SMP gitu, ada beberapa yang dilibatkan. Belum bisa ikut sertifikasi karena memang syaratnya ada KTP. Lalu ada ijazah, ijazah itu kemarin level dari mulai SMP sampai dengan sarjana. Jadi yang dituliskan di sana itu adalah sebagai syarat minimalnya. Minimal SLTP dengan pengalaman sekian tahun, minimal SLTA dengan sekian tahun tambah bukti pengalaman pelatihan misalnya. Itu merupakan syarat minimal. Jadi kalau teman-teman, karena ada pertanyaan, kalau saya S1 apa boleh ikut ini, kan syaratnya tidak S1, itu syarat minimal. Jadi mau S2, S3, dokter pun jadi TL kan agak ada aja gitu ya. Bisa, misalnya seorang dokter ngambil proses untuk sertifikasi ini bisa, karena nanti dia kemungkinan bisa untuk menjadi seorang asesor. Lah untuk kegiatan yang lainnya nanti ada pengisian APL 1-nya sama dengan persis yang kemarin, tapi untuk yang belum mengisi APL 1 atau belum pernah mengisi, yang hari ini baru ikut sertifikasi pertama kali misalnya ada gitu ya. Nah itu nanti kita satu persatu kita lihat, lalu APL 2, lalu ada katanya dengan portofolio, nanti kita cek satu persatu. Jadi yang siang ini kita lebih banyak untuk bedah dokumen. Sedangkan kalau nanti ada yang diminta misalnya, wah di tempat saya di lembaga atau instansi saya, yayasan saya atau apa namanya bentuknya gitu ya, belum ada SOP-nya. Karena ada 2 SOP yang mutlak dibutuhkan, SOP K3 dan SOP untuk general ya, umum, layanan umum. Nah, di SOP itu sudah saya contohkan yang versi cuat, nanti kalau memang belum ada SOP ya bisa dimodifikasi dibuat menjadi SOP-nya di masing-masing unit kerja, beda kopnya, beda usahanya. Karena idealnya memang setiap untuk pelaksana atau instansi yang melakukan tur pariwisata dan lain-lain itu ya harus ada SOP-nya, karena itu sebagai juklak untuk melakukan prosesnya kayak apa. Bahkan kalau yang sudah maju kan sudah menggunakan dari mulai diatur seragamnya, driver harus pakai dasi misalnya, driver harus bisa melakukan service excellence yang kayak apa gitu kan, sampai diatur demikian. Ini tidak yang rumit-rumit, karena yang standar minimal yang harus ada itu paling tidak di layanan umum dan K3. K3 hampir semua disertifikasi itu pasti mensyaratkan. Jadi pelaksanaan K3 itu hampir menjadi syarat dari semua kompetensi. Karena memang itu salah satu faktor yang paling penting, salah satu proses sertifikasi kompetensi menyatakan bahwa seseorang itu kompeten untuk melakukan, memanage tentang kesehatan dan keselamatan kerja, apapun profesinya. Mau yang ngelas, mau yang tukang batu, tukang kayu, tukang ngaduk, tukang ngecor, nah itu nanti harus memang wajib untuk di K3. Termasuk kita di perjalanan wisata. Karena perjalanan wisata itu kan K3-nya juga nanti banyak sekali. K3 terkait dengan diri kita, kendaraan kita, dengan para penumpang, dan lain-lainnya. Oke, kita langsung masuk ke tempatnya form APL 01. Jadi kalau disebutnya APL 01, APL 01 itu form pendaftaran untuk kita mengajukan asesmen sertifikasi kompetensi kerja BNSP. Jadi kita nyebutnya dengan ada PSKK ya, Program Sertifikasi Kompetensi Kerja BNSP. Pelaksanaan pada periode ini sama yang kemarin, kita dapat kuota sebenarnya Jogja dapat 50 kuota, Solo dapat 50 kuota.
itu dengan hanya proses pelaksanaan subsidi sehingga hanya membayar biaya operasional sekitar 350.000. Walaupun ya nanti ada yang nombokin ya karena nombokin kalau kita TUK itu memang kewajiban dari kementerian wajib melaksanakan. Ini salah satu giat Gerakan Nasional Indonesia Kompeten GNIK itu juga melakukan hal yang sama. Kita akan menjadikan masyarakat Indonesia yang memiliki keahlian itu nanti akan diakui kompetensinya dengan lembar dari hasil asesmen kompeten. Jadi proses besok asesmen itu bukan lulus atau tidak lulus, tapi dinyatakan kompeten atau belum kompeten. Artinya kalau belum kompeten, misalnya gini, kita nanti ada beberapa poin dari skema, ada misalnya dari seluruh skema yang ada di tour leader, kok ternyata ada 3 skema yang tidak lolos, 3 skema yang belum kompeten. Maka ketika mengajukan uji ulang nanti, itu hanya akan diuji pada 3 skema yang belum kompeten. Dan kompetensi itu akan diukur atau akan dicek lagi perpanjangan itu setelah 3 tahun. Jadi kok kenapa harus 3 tahun? Karena orang yang kompeten itu dinyatakan kompeten, dia itu harus melakukan pada masa terakhir 1 tahunan itu paling tidak 2 kali dia melakukan kegiatan yang di asesmen secara kompetensi kerjanya. Sama dengan kita bisa ngelas, bisa. Kapan waktu ngelas? Wah, saya dulu waktu ngelas tahun 89 sama 90. Loh, sekarang udah berapa tahun nggak ngelas? Ya hitung aja dari tahun 90 sampai sekarang, 30 tahun lebih nggak ngelas. Sekarang masih kompeten nggak? Ya belum tentu, harus diuji lagi. Sama dengan tour leader. Misalnya tour leader sudah punya sertifikat nih, ini 3 tahun sertifikat. Setelah itu nggak pernah melakukan tour leader lagi, nggak pernah dicek lagi. Setelah nanti 10 tahun, ngajukan kerja, ngelamar kerja, atau misalnya buka usaha sebagai tour leader di bidang pariwisata. Lalu ketika ngurus perizinan, ketika diwajibkan mencantumkan sertifikat atau menyampaikan kopi dari sertifikat kompetensi berkaitan dengan tour leader, kita sampaikan yang sudah mungkin 10 tahun gitu. Ya akan ditanyakan, ini udah nggak berlaku. Kenapa? Ini sudah lewat dari masa sertifikat kompetens. Jadi nanti ada proses ketika kita sudah 3 tahun sertifikat, berarti nanti di bulan September tahun 2023, ya kan ini 20, nanti 21, 22, 23. Di bulan September kita mengajukan sertifikasi lagi. Kalau di bulan September nanti 2003 itu kompetensi kita sudah dalam posisi kita sudah punya portofolio, 1 tahun minimal melakukan 2 kali TL, itu nanti sudah tidak pakai ujian asesmen lagi secara ini hanya perpanjangan. Tapi kalau tidak pernah melakukan setelah sertifikasi, itu nanti akan ditanyakan, ini TL berarti TL waktu untuk sertifikat cuma sertifikat tok, tapi nggak melakukan usaha, ini berarti nggak melakukan pekerjaannya kan gitu. Tukang batu ya sama, ketika tukang batu ini tukang batu ini dilakukan sertifikat kompeten, dia sudah oke, tapi setelah 15 tahun kemudian kok dia disuruh ngerjakan tukang batu, ya mungkin keahliannya sudah beda dengan ketika diuji sertifikasi atau kompetensinya. Jadi pada proses asesmen itu hasilnya adalah K atau BK. Jadi kompeten atau belum kompeten. Bukan tidak kompeten, tapi belum kompeten. Karena misalnya nanti ternyata sisa dari 19 skema kompetensi, ada 1 skema yang ternyata tidak lulus atau tidak memenuhi kompetensi yang mestinya, sehingga secara global dinyatakan belum kompeten, tapi ketika uji ulang nanti ya cukup 1 skema itu yang minta diujikan ulang. Berbarengan dengan peserta yang lain. Kalau kita kok kenapa ditanyakan semua di wawancara? Karena kita proses awal pertama kali sedang melakukan asesmen atau menjadi istilahnya proses untuk uji kompetensinya. Dan di proses ini karena beberapa kan sudah melakukan punya pengalaman, walaupun yang kadang-kadang maaf ini yang sering menjadi terkait dengan kompeten ini yang menjadi bukan menyulitkan ya, tapi kadang-kadang merasa menjadi sulit itu kan karena kebutuhan administratif. Portofolio, bikin logbook, bikin skema yang pendataan 1 persatu, ngumpulin ini, data ini, jawab pertanyaan ini, semuanya hampir bersifat dokumentatif. Sama dengan ISO, International Standardization Organization. ISO itu baik di 14.000, 9.001, 18.000, 22.000 atau ISO yang kaitannya dengan asesmen semuanya, itu juga dokumentasi. Sampai bahasa kasarnya dilakukan nggak dilakukan, kalau di dokumentasinya itu ada bukti, yaitu kompeten gitu.
Kenapa? Karena yang dilakukan asesmen itu, kalau asesmen yang besok kita lakukan, itu asesmen yang tidak langsung. Tidak langsung itu berarti menggunakan bukti portofolio. Berbeda kalau dengan kita asesmen langsung di lapangan. Wah, saya ngelihat kalau misalnya, wah ini kalau Pak Yulianto jelaskan di BIS kayak apa nih? Kita suruh praktek di BIS. Itu namanya asesmen dengan bukti langsung. Jadi kita mengobservasi, asesor itu melihat si calon apa yang akan diuji ini melakukan kegiatan langsung. Nah, ini proses yang kita lakukan. Kita masuk ke APL 01. Oke. Untuk formnya bisa terlihat nih di screen Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak terlihat ya nanti bisa pegang print-printan atau pegang PDF yang sudah kita kirimkan di handphone masing-masing, cukup didengarkan suaranya gitu, enggak apa-apa. Oke. Di APL 01 ini form pendaftaran sertifikasi kompetensi. Jadi kita mengajukan APL 01 ini, sebenarnya APL 01 diajukan dulu, nanti kalau pendataan sertifikasi data-data dokumentasinya lengkap, baru kita akan jadwalkan untuk proses assessment, kapan akan dilakukan proses assessment. Tapi yang sekarang ini kita lakukan dengan model yang lebih cepat, artinya APL 01 diisi, kekurangan-kekurangannya apa nanti dokumentasi dilengkapi, besok pagi kita bawa sudah dalam kondisi di dalam mapnya warna merah, map yang ada Snell Hector atau penjepit yang pakai pembolongnya, kan itu kan warna merah, terus depannya bening biasanya, depannya bening, plastik bening gitu, terus ada Snell Hector tipis seperti yang saya contohkan di gambarnya. Nanti tinggal ngisi data pribadi dari nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, alamat rumah, nomor telepon, email, dan lain-lain sampai pendidikan terakhir. Saya S1 Mas, tapi ijazah saya ketelisut. Ya udah pakai ijazah yang ada, karena SMP juga bisa, SMU bisa, SMA juga bisa gitu. SLTA bisa, SLTP bisa. Loh bagaimana yang, wah saya tapi nggak ada sertifikat pelatihannya. Hari ini yang kita kumpul di Zoom ini ada sertifikat pelatihannya. Jadi itu juga salah satu yang bisa dilampirkan nanti menjadi salah satu lampiran di dalam APL 01. Loh bagaimana kalau misalnya, wah ini surat rekomendasi, usahanya tempatnya jauh, jadi kita nggak bisa dapat rekomendasi dengan cepat, misalnya gitu. Oke, ya nanti rekomendasi ada kita yang juga keluarkan untuk yang membutuhkan rekomendasi dari PAMTRI, jadi Perkumpulan Penggiat Pariwisata Perhotelan Mais Travel Restoran Indonesia dari DPW Jateng. Jadi nanti ada surat rekomendasi yang bisa dibuatkan dari PAMTRI. Jadi jangan khawatir ini wah saya rekomendasi belum dapat, ini belum dapat dan lain-lain. Ya udah, jalankan aja karena nanti yang membutuhkan surat rekomendasi tinggal nanti ketik nama dan lain-lain, nanti kita langsung akan buatkan dari PAMTRI. Untuk sertifikat pelatihan, semua yang hadir pada siang ini nanti akan mendapatkan sertifikat pelatihan dari kegiatan pembekalan ini. Jadi ini pembekalan pelatihan untuk tour leader. Oke, data pekerjaan sekarang, nah ini cukup mudah diisi. Aplikasi data sertifikasi. Aplikasi data sertifikasi yang poin C ini ada poin C. Nanti yang diisi adalah sertifikasi. Kotak yang tengah ini nanti dicentang. Tujuan asesmennya itu untuk sertifikasi. Skema sertifikasinya okupasi karena nanti ada skemanya. Bagian 2, di dalam bagian 2 ini kita mengimplementasikan unit-unit kompetensi atau skema kompetensi yang diusulkan untuk dinilai. Jadi ada skema-skema atau ada kode-kode unit-unit kompetensi yang nanti akan kita nilai. Ini di istilahnya pimpinan, ada yang di tempatnya macam-macam lah, ini tetap dilakukan ya satu persatu di masing-masing unitnya. Oke, untuk unitnya ini nanti akan kita lakukan proses assessment ada 19 unit ya. Jadi kalau kemarin pemandu wisata 14, ini sekarang ada 19. Sehingga nanti wawancaranya ya bisa jadi memang kisaran waktu yang ininya bisa agak lebih panjang. Dari mulai bekerja sama dengan kolega dan wisatawan, ini bisa sampai dalam arti ya kita kadang-kadang travel nyewa bis lain, juga dengan wisatawan, dengan orang yang piknik kita juga kerjasama dan lain-lain ya.
bekerja di lingkungan sosial yang berbeda, ini juga sama dengan yang kemarin. Kalau kita datang kebetulan misalnya ke tempatnya Bali, di pura sana, begitu masuk di pura harus menggunakan kain dan lain-lain. Oh, berarti ada adat atau lingkungan sosial yang berbeda, berarti menggunakan cara yang berbeda. Terus ke bawah sampai dengan 19. Dari mulai laporan tur, nanti ada laporan harian segala, nanti yang perlu disiapkan ini, ya laporan harian bulanan seperti yang nanti di lembar portofolio. Dari 19 unit ini nanti ditambah lagi di bagian 3, bukti persyaratan kandidat. Jadi kopi KTP, ini tadi disampaikan wajib, kurikulum vitae. Kalau ada yang tanya, CV-nya saya tidak berbentuk CV, bentuknya PT gimana? CV di sini maksudnya kurikulum vitae ya. Jadi maksudnya daftar riwayat hidup. Karena kemarin ada sempat yang tanya bahwa ini CV, harus CV berarti apa? Bukan PT nggak boleh atau yayasan nggak boleh. Ini kurikulum vitae. Ya karena pertanyaan kan ada aja gitu ya. Terus kopi ijazah SLTP yang sederajat dengan surat pengalaman kerja minimal setahun dengan bidang yang relevan pada skema pimpinan perjalanan wisata atau tour leader ini. Jadi kalau di ijazah SLTP saya yakin banyak sekali yang sudah bisa. Jadi kalau mereka pendidikannya SLTP sudah setahun pengalaman di bidang tentang perjalanan wisata atau tour leader ini, dia sudah melakukan memimpin atau ngelit, ya dia sudah berhak untuk ikut asesmen ini. Artinya dia sudah berhak untuk asesmen dari tour leader. Atau kalau dia, ini kan syarat minimalnya gitu ya. Kalau SLTA ya lebih boleh lagi. Sarjana lebih boleh lagi gitu. Jadi poin 3 dan 4 itu salah satunya adalah atau. Jadi nanti kalau tidak ada surat pengalaman yang dibuktikan oleh instansi yang dikeluarkan, ada kopi sertifikat pelatihan yang relevan. Nah, salah satunya pelatihan yang saat ini, yang pembekalan ini. Nah, nanti rekomendasi diisi oleh LSP, itu nanti diisi oleh kita oleh CWI. Terus untuk kandidat itu nama Bapak Ibu sekalian, tanggal dan tanda tangan ditandatangani besok pada tanggal 23. 24 ya. Oke. Ini APL 1 ada pertanyaan, halaman 1, 2, sampai 3. Jadi nanti tolong di rumah APL 1 ini sudah diisi aja, sehingga nanti ketika datang ini sudah isian, sehingga ini nanti mempercepat. Kalau nanti ada kesalahan dan lain-lain, ya nanti tetap kita akan lakukan ada yang namanya proses di proses di sana kita sediakan printer, kita sediakan ini juga kertas ya, insya Allah ada kertasnya juga. Jadi kalau ada revisi dan lain-lain, tip X bawa sendiri. Jadi kalau membutuhkan tip X atau apa nanti bisa bawa sendiri. Alat tulis, pulpen atau apa bisa bawa sendiri. Karena kita sengaja tidak menyiapkan alat tulis supaya tidak banyak berganti-gantian ya, gitu. Nama asesornya jangan diisi dulu karena nama asesor nanti ada nama saya, ada Pak Suyadi, kemungkinan ada nama lain lagi, saya belum tahu nanti yang hadir siapa, karena begitu ini proses besok asesmen, yang ditunjuk nanti setelah pembekalan, itu siapa nanti yang ditunjuk menjadi asesor, saya belum tahu. Karena biasanya LSP itu akan menunjuk sendiri asesornya, jadi tidak selalu asesornya sama dengan yang kemarin. Kemungkinan besar saya masih masuk menjadi asesor. Terus Pak Suyadi yang kemarin juga hari ini sudah datang di Solo, jadi besok juga akan melakukan proses untuk asesmennya. Jadi Pak Yadi juga besok akan datang. Oke, ini untuk APL 1. Ada mau disampaikan atau ditanyakan mengenai APL 1? Jadi saya rasa mengisinya yang mudah banget lah, gampang, polwis. Yang ngisi gitu, tak besok di bawah udah di print out, boleh tulis tangan, boleh diketik komputer, di print out, boleh warna, boleh yang black white, tapi kertasnya usahakan A4 ya biar seragam gitu, karena kita formnya menggunakan ukuran A4. Termasuk kopi ijazah dan lain-lain nanti kalau bisa menggunakan yang A4 supaya nggak motong-motong. Fotokopi KTP. Oke, untuk proses APL 1 pengisiannya. Silakan kalau ada kira-kira pertanyaan mengenai APL 1 dulu, sebelum kita masuk ke portofolio, logbook dan lain-lainnya. Untuk fotokopi KTP harus Pak. Yang terpotong, Pak. Suaranya kecil sekali. Ampun. Oh, oke. Cukup ya? Oke, kita masuk yang Ayan, mohon info Pak, untuk yang di kolom tujuan bawah asesmen pakai yang sertifikasi. RCC itu nanti untuk program perpanjangan sertifikat, kalau yang untuk kita saat ini sertifikasi. Oh, baik, makasih Pak. Oke.
Oke, untuk Berinya 4 semua ya, Pak 4 semua. Julian. Ya, di set 4 semua. Sebelum kita masuk ke bukti portofolio, kita masuk ke APL 02, asesmen mandiri. Ini minggu kemarin yang dipusing-pusingkan tentang APL 2, saya yakin Pak Sakirin ini. Karena Pak Sakirin kita ucapkan selamat habis lulus menjadi asesor. Kompeten menjadi asesor. Sudah ditandatangani kompeten gitu ya. Ini kemarin bikin, ini kalau di pelatihan asesor, lembaran ini biasanya yang agak bikin mumet ini, lembaran ini. Karena harus nyari skema tertentu, bikin form, dan lain-lainnya. Oke, asesmen mandiri. Asesmen mandiri itu fungsinya adalah bahwa kita menilai diri kita sendiri, apakah kita ini sudah kompeten atau belum kompeten. Sehingga di sini setiap ada pertanyaan, nanti ada 2 kolom, kolomnya antara K sama BK. Pengisian kolom K sama BK itu ditulis. Jadi kalau yang K ya ditulis K, kompeten, bukan dicentang ya. Ditulis huruf. Gitu. Oke, panduan asesmennya. Ini untuk skemanya, judulnya Pemimpin Perjalanan Wisata. Bahasa Inggrisnya Tour Leader. Nomornya itu sudah ada dari CWI. TUK-nya, ini sekarang itu sewaktu. Ya, sewaktu itu karena bersamaan antara banyak orang sehingga disebut sebagai sewaktu secara bersama-sama. Nama asesornya nanti ditulis pada saat besok sudah dibagi-bagi karena besok akan ada pembagian si A, si B, si C itu akan nanti dengan siapa. Nama kandidatnya boleh ditulis nama Bapak Ibu sekalian untuk nama kandidat. Tanggalnya diisi tanggal besok ya. Jadi kalau tanggalnya diisi tanggal besok. Oke. Untuk instruksi, nah ini langsung aja ke kode unit dan judul unit. Di sini setiap unit skema itu selalu ada yang namanya unit kompetensi dengan judul unit dan kode unit. Kode unit dan judul unit itu ada di sini. Ini yang dituliskan di sini di APL 1, ini ada kode unit, ada judul unit. Ini diturunkan ke tempatnya APL 2. Misalnya APL 01 di kode unit PAR UJ 010101 ini judul unitnya bekerja sama dengan kolega dan wisatawan. Di APL 2 bekerja sama dengan kolega dan wisatawan itu atau bekerja sama dengan mitra, itu buktinya apa? Mampu apa untuk bisa disebut sebagai tour leader? Mampu berkomunikasi di tempat kerja, mampu menyediakan bantuan kepada wisatawan, mampu memelihara standar kinerja pribadi, mampu bekerja dalam satu tim. Jadi kalau 4 elemen ini terpenuhi, maka teman-teman akan menyatakan diri sebagai saya kompeten. K ditulis di elemen 1K, elemen 2K, elemen 3K, elemen 4K. Ini asesmen mandiri. Jadi ngaku-ngaku saya kompeten, kira-kira gitu. Kan ini ngaku-ngaku yang nanti pengakuan ini yang nanti akan dilakukan proses asesmen. Pengakuan dari ini yang kita lakukan asesmen. Lalu dari pengakuan ini, ada bukti enggak? Komunikasi di tempat kerja atau menyediakan bantuan kepada wisatawan. Loh, kalau kita mau menyediakan bantuan untuk wisatawan, berarti ada aturannya. Bagaimana aturannya kalau berkomunikasi dengan mereka? Ada SOP pelayanan, sehingga termasuk menjadi portofolio yang akan disampaikan SOP pelayanan. Lalu kalau kita bawa orang ke Tawangmangu, kita bawa misalnya ke Sekipan gitu. Untuk tahu Sekipan, apa buktinya? Oh, untuk tahu Sekipan kita punya brosur wisata Sekipan sehingga kita punya contoh brosur pada suatu event. Ini namanya salah satu bentuk yang nanti akan ada di portofolio. Jadi ada bukti-bukti secara dokumentasi yang ini nanti akan digunakan untuk membuktikan bahwa Bapak Ibu sekalian menganggap diri sebagai kompeten dalam elemen-elemen di setiap unit atau setiap judul unit. Masuk ke tempatnya unit 2, komunikasi dengan wisatawan dan mitra kerja dari berbagai latar belakang. Jadi kalau kita ngadakan tur ya wajar ada orang dari Sunda, dari Madura, dari Betawi, dari mana yang ikut tur gitu ya. Nah, kita harus bisa komunikasi dengan mereka. Kalau tour leadernya cuma bisa bahasa Jawa tok, pesertanya itu dari Madura misalnya, dan yang dari Madura nggak bisa bahasa Indonesia, dia bahasa Indonesianya tahu dikit-dikit, kita nggak bisa bahasa Indonesia, repot. Sehingga di sini tidak atau belum kompeten.
Kenapa? Karena tidak menguasai bahasa nasional. Ini paling tidak komunikasi dengan bahasa nasional. Bahkan bisa dengan bahasa ini, bahasa isyarat. Ya bisa, tetapi akan menjadi sulit. Sehingga nanti ada SOP pelayanan yang mencakup bagaimana komunikasi, bagaimana tersenyum, bagaimana melayani dengan baik di sini. Menghadapi kesalahpahaman antar budaya. Nah, ini pernah diceritakan seperti ini ya. Jadi ini maaf, jadi ke Bali harus menggunakan salah satu bentuk sarung yang kotak-kotak kayak sarungnya Bimo untuk masuk ke salah satu pura gitu. Itu ada yang menolak karena itu termasuk salah satu ajaran di agama Hindu. Menolak karena dia sebagai seorang muslim menganggap bahwa itu berarti memakai salah satu ajaran Hindu. Ini harus bisa menjelaskan menghadapi kesalahpahaman yang seperti ini karena antar budaya kita harus bisa menjelaskan. Memang ada code of conduct untuk di tempat wisata-wisata tertentu. Ini di tempatnya poin 2. Kalau kita bisa melakukan atau bisa mengantisipasi atau bahkan bisa memilih terjadi kesalahpahaman, ini berarti kompetensi. Masuk ke elemen nomor 3. Di unit nomor unit apa yang di 03 ini judulnya mengikuti prosedur kesehatan, keselamatan, dan keamanan di tempat kerja. Ini SOP K3 ini yang wajib ada, makanya nanti juga melampirkan. Saya sudah berikan contohnya SOP K3 yang ada di Juat Consulting, yang di Juat Tour and Travel. Elemen satunya mengikuti prosedur kesehatan keselamatan kerja, mengantisipasi dan menangani keadaan darurat, memperhatikan penampilan pribadi, memberikan umpan balik mengenai kesehatan, keselamatan, dan keamanan. Ini misalnya kalau dalam bis, tour leader mengumumkan bahwa anggota badan tidak boleh dikeluarkan ke, kalau dulu kan banyak tour menggunakan bisnya itu masih non AC, jadi jendelanya full, air jendela, angin jendela yang dibuka, AC-nya AC jendela gitu, buka full, sehingga tangan bisa ngelambi-lambi keluar dan lain-lain, kadang kepalanya bisa keluar gitu ya. Kalau sekarang jarang bis tur pariwisata sekarang kok bisnya jendelanya bisa dibuka kecuali dipukul pakai martil, nggak bisa sekarang, kebanyakan udah AC full gitu kan. Tapi dulu kan berlaku, tangan tidak boleh keluar anggota badan. Atau kalau misalnya saat di kapal, di perahu, bagaimana, harus seperti apa? Harus menggunakan SOP K3, menjaga keamanan keselamatan kerja. Lalu melakukan persiapan dengan PPPK. Berarti ada PPPK yang harus dijalani seperti apa. Lalu ada kaitannya nanti dengan kalau tiba-tiba ada orang pingsan harus kayak apa. Punya data nomor telepon rumah sakit terdekat, klinik terdekat, punya dokter terdekat, atau bahkan kita punya tim PPPK yang dia sudah terlatih untuk melakukan proses antisipasi kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini masuk di poin sini, di kode unit mengikuti uji 01003. Oke. Jadi lampirannya SOP K3 Tour Leader. Masuk ke judul berikutnya, dapatkah saya ketika menangani situasi konflik, satu, mengidentifikasi situasi konflik. Ini kadang-kadang terjadi. Ada orang sudah lihat aksesoris atau souvenir yang dijual di tempat wisata, sudah lihat-lihat, kayaknya seneng banget, sudah tawar-nawar, tapi nggak jadi beli sampai ribut misalnya. Ini bisa terjadi nih. Jadi terjadi konflik-konflik yang seperti ini. Lalu ada lagi konflik. Yang satu rombongan sudah pengen istirahat, tidak mau jalan lagi, rombongan yang setengahnya pengen jalan lagi. Padahal bisnya cuma satu. Dia pengennya langsung istirahat di masjid, pulang. Tapi ada yang masih pengen ke satu objek lagi misalnya. Ini juga termasuk konflik-konflik yang mungkin. Berarti kita harus memiliki metode atau cara atau standarisasi sebuah SOP bagaimana menangani jika konflik-konflik seperti ini terjadi. Jadi ada keluhan-keluhan wisatawan misalnya. Begitu ke tempat wisatawan, ternyata dia di toilet misalnya handphonenya hilang karena ketinggalan. Apa yang harus kita lakukan sebagai tour guide, sebagai tour leader? Bagaimana kalau misalnya terjadi ketika wisatawan berada di tempat wisata, dia terjadi konflik dengan misalnya penjaga tiket. Hanya karena dia misalnya tiket yang dibagikan panitia, dibagikan oleh tim kita, oleh tour leader dan kawan-kawan, ternyata ditinggal di base, dia tidak bawa ke bawah misalnya, sehingga terjadi konflik antara dia dengan penjaga tiket. Lah ini masuk di sini, sehingga ada namanya SOP pelayanannya. Yang berikutnya mengembangkan dan memutakhirkan pengetahuan kebudayaan dan pariwisata. Jadi mencari sumber informasi, jadi ini ada foto-foto di website, di internet. Kalau di Jawa Tengah misalnya, Jawa Tengah itu apa sih wisata yang baru?
Di Jogja apa sih wisata yang baru lagi? Wah, ternyata kalau naik ke Tawangmangu sekarang banyak restoran yang bisa untuk tempat istirahat yang baru. Nah, ini juga salah satu pengetahuan budaya dan pariwisata. Lalu ada acara-acara, ada wisatawan tanya ke kita, Pak, kalau di Dieng, kalau misalnya pas cukur rambut gimbal itu pas yang festival itu bulan apa, Pak? Kok kita nggak bisa nyebutkan, ya rotok malu-malu katanya tour leader, tapi nggak tahu event-event besar yang kayak gitu yang menjadi magnet gitu ya misalnya gitu. Nah, ini sangat disayangkan, berarti ini kita harus update informasi. Oh, itu bulan Agustus. Pak, kalau di Dieng kira-kira musim saljunya bulan apa ya? Kisaran bulan apa ya kalau di tahun-tahun seperti ini? Ya kita harus paling tidak pernah dengar lah, walaupun mungkin tour leader kan tidak harus ke tempat wisatanya, tapi minimal pernah dengar gitu kan. Kan kalau tour leader pernah ke semua tempat wisata ya sakti juga gitu kan. Wong tour leader itu ada yang kerja baru 1 tahun, itu pun mungkin baru sekali atau 2 kali ngangkake proses pariwisata, sehingga tidak semuanya kita pernah ngalami wisata ke tempat-tempat yang khusus. Kalau ada permintaan dari klien ke tempat yang khusus, berarti kita harus tahu bagaimana mendapatkan informasinya sehingga kita paling tidak punya gambaran kondisi tempat yang dituju. Ini di sini, jadi mengembangkan, memutakhirkan pengetahuan kebudayaan. Yang berikutnya lagi, judul unitnya melakukan persiapan tur. Nah, ini beberapa persiapan tur itu yang diperlukan, nanti ada namanya itinerary, ya, jadi rundown waktu dan lain itu ada, brosur destinasi wisata. Kita mau wisata, misalnya wisatanya ke Candi Borobudur, paling tidak pegang brosur wisata, peta daerah situ dan lain-lain. Kalau ada klien atau yang ikut, wisatawan yang ikut, kita bisa jelaskan kalau ada pertanyaan. Ada SPT Tour Leader, jadi nanti kalau di portofolio ada namanya surat tugas. Jadi surat perintah tugas itu tour leader loh. Kenapa perlu? Misalnya gini, ini berangkat ke Parangtritis. Lalu ada wisatawan yang kita ajak, ternyata di Parangtritis ada yang mendapatkan musibah. Bermain, ternyata dia tenggelam, akhirnya dia harus dibawa ke klinik. Lalu ditanya, leader turnya siapa? Oh, si A, Pak. Ini leader. Oke. Oh, ini si A ya, leader tour. Iya, saya, Pak. Oke, buktinya kamu leader tour apa kok kamu pemimpin di sini? Nggak ada surat, nggak ada dan lain-lain lah. Sehingga kadang-kadang diperlukan untuk urusan kelengkapan secara hukum, diperlukan ada namanya SPT Tour Leader untuk masing-masing perjalanan wisata. Lalu ada name list, nah ini yang sering digunakan kalau terjadi kalau di penumpang umum, ya bis-bis umum itu kadang-kadang ada bis, tiket. Karena tiketnya kalau 10 gratis 1, nanti pakainya nama keluarga, nggak pernah pakai nama pribadi. Begitu terjadi sesuatu, kecelakaan atau apa, ngurus jasara harja dan lain-lain, tidak bisa. Kenapa? Karena tidak tampil nama pribadi sesuai KTP. Sehingga kalau kita bikin name list untuk wisatawan, ada di bis ini misalnya, peserta kemana misalnya, gunakan nama yang sesuai dengan KTP. Karena nanti akan kaitan dengan hukum jika terjadi sesuatu hal-hal yang tidak diinginkan. Ya karena kita di tempat pariwisata itu ya di semua kerjaan, semua bidang itu kan pasti ada resikonya. Jadi kalau kita terjadi sesuatu yang kita tidak berharap, tidak berapa ya, kita impiannya kan pengennya usahanya lancar, perjalanan semua lancar. Kalau terjadi apa-apa, kok ada peserta wisatawan yang tidak terdaftar di list kita, nah ini ragu, bahaya. Karena bisa tidak mendapatkan hak-haknya atau hal-hal yang lain. Jadi kalau kita ada perjalanan wisata, itu bukan atas nama keluarga si A, 5 orang, tapi ditulis nama aslinya. Entah anak kecil, anak besar, ditulis nama aslinya. Walaupun nanti di belakangnya ada garing nama orang tua gitu ya, itu nama list. Di proses pemberangkatan ini mempelajari isi master file-nya dari kegiatan persiapan tur, apa saja yang disiapkan, dan lain-lain. Ini dokumen-dokumen yang diperlukan, mempersiapkan daftar-daftar peserta yang memang diperlukan, baik itu identitasnya, ditanyakan apakah ada penyakit khusus atau tidak, ada jangan-jangan dia tidak orang yang fobia dengan pesawat terbang, begitu perjalanan tur semangat banget sampai bandara, akhirnya dia nggak bisa naik, membuat yang lainnya terlambat misalnya, ini bahaya. Sehingga kita harus tahu dari awal. Mempersiapkan perlengkapan perjalanan, apa yang diperlukan, dari mulai toa, roll kabel, makanan, minuman, dan lain-lain yang sifatnya ada misalnya tripod, dan lain-lain, handycam kalau diperlukan, kamera, apalagi mic, sound system, ini yang merupakan perlengkapan di perjalanan yang diperlukan, PPPK, dan lain-lain. Mempersiapkan biaya pengeluaran operasional,
Ini kalau misalnya teman-teman sebagai pemilik dari itu ya berarti kan pasti sudah akan kalau tour leader-nya berangkat ya dikasih uang saku. Uang sakunya cash. Untuk apa uang saku yang cash? Bayar tol. Kalau sekarang sudah ada kartu tol berarti minimal ada kartu tolnya. Kalau dari agen bis, biasanya dari bisnya sudah punya masing-masing. Lalu ada yang namanya uang parkir. Parkir tidak semuanya pakai kartu. Ada parkir yang masih pakai uang kas, itu masih sangat banyak sekali di tempat wisata. Ada lagi yang namanya kadang-kadang uang tip. Nah, uang tip, begitu masuk ke pos tertentu, ternyata kita harus melempar ke duit, dipol-pol, dilempit, dilempar kepada petugas tertentu. Itu masih berjalan sampai hari ini, nggak bisa dipungkiri itu masih berjalan. Lalu ada lagi yang namanya kaitan nanti dengan misalnya mel, parkir, karena yang markirin orang di mana bisnya muter balik di tempatnya puteran harus pakai mel, bayar rakitan 2.000, 5.000 Pak Udah yang ada di pinggir jalan itu masuk di biaya-biaya pengeluaran yang operasional. Harus dipikirkan. Kalau tour leader juga, wah ini rokoknya sopir. Wah sopir ngerokoknya apa? Ya kadang-kadang perlu menyiapkan juga. Makan siangnya gimana? Atau diberikan bentuk uang. Lalu di judul ini berikutnya mengkoordinasikan jadwal perjalanan. Ya. Ini untuk dokumennya cukup jelas karena ada itinerary, ada brosur destinasi, memeriksa program acara perjalanan itu urutan-urutannya bagaimana. Kalau terjadi perubahan, misalnya kita lagi outbound di bawah Merapi, di salah satu restoran kita outbound. Lalu kita mau naik ke apa ya bunker lah, ngelihat ke Merapi gitu pakai jeep. Pada saat mau berangkat pakai jeep, ternyata hujannya deras sekali sehingga air sangat kencang di perjalanan masuk ke arah Merapi dan kita dilarang jeepnya untuk naik. Berarti harus ada proses lain, apa program perjalanan wisata yang menjadi contingency plan. Ini kalau tidak jadi jeep-jeepan ke Merapi kira-kira kemana nih? Yowes bawa ke tempatnya toko oleh-oleh. Yowes misalnya masuk ke tempatnya apa jadah itu ketan tempe misalnya atau kemana lagi? Oh, ganti ke tebing breksi misalnya. Berarti ada contingency plan kalau terjadi pembatalan ini nanti adanya di proses memeriksa program acara perjalanan. Karena ada tempat-tempat yang tadinya kita berangkat itu oke-oke aja, tapi habis itu nggak oke. Saya pernah salah satunya nih yang terjadi. Outbound-nya itu di Kali Elo Magelang, itu dari pemerintah Kabupaten Kebumen, dari PKD juga masuk sana. Begitu sudah di hotel, kita dekat Kiai Langgeng, sudah seminar, training, malamnya sampai motivasi, hipnomotivasi, paginya kita sudah outbound, siangnya mau ke Kali Elo. Ternyata pas perjalanan ke Elo itu derasnya nggak ampun-ampun, luar biasa. Sampai akhirnya tidak bisa melakukan rafting. Kenapa nggak bisa? Karena memang hujannya deras sekali sehingga cukup membahayakan. Pernah terjadi lagi di Pangandaran. Di Pangandaran sudah mau proses pelaksanaan, paginya harusnya ada outbound, ada ini main nyebrang naik perahu gitu, terus nanti main outboundnya di sana, nanti pulangnya jalan lewat bukit yang dekat horizon itu yang ada monyet-monyetnya dan lain-lain. Ternyata ketika malam terjadi gempa. Jam sekitar 12-an malam, setengah 12 terjadi gempa. Karena gempanya gede dan itu bisa menimbulkan tsunami, dari Pangandaran harus dievakuasi, pindahnya nginep ke Bandung semua. Nah, ini masuk di sini. Jadi benar-benar ini kontingensi plan-nya luar biasa. Ini masuk di sini. Lalu bagaimana yang di unit berikutnya? Unit berikutnya itu mengembangkan pengetahuan destinasi. Nah, ini hampir sama dengan yang cara tadi, bagaimana kadang-kadang buka internet, yang baca-baca yang lain kaitannya dengan budaya, dengan ini dan lain-lain. Jadi kita punya semacam katalog-katalog, brosur-brosur dari internet, bisa disimpan homepage-nya, alamatnya dan lain-lain gitu ya. Jadi kita bisa langsung melakukan. Gitu. Oke. Nah, ini yang terjadi yang bisa dilakukan. Oke. Yang berikutnya lagi kaitannya dengan mengatur saat keberangkatan. Nih judul-judulnya mengatur, karena tour leader, pimpinan perjalanan wisata ini kan harus mengatur saat keberangkatan. Mengatur prosedur pelaporannya, jumlah orangnya di bisnya bagaimana, kalau sampai 40 unit bis melaporkan orangnya lengkap atau tidak bagaimana, snacknya aturannya bagaimana, bagi minumnya bagaimana, bis nomor 1 urutannya kayak apa, bagi kursinya kayak apa, ini berupa nama prosedur pelaporan. Jadi ada nama per masing-masing bis, nama inepan, nanti di hotelnya kalau sampai hotel, misalnya list list peserta dalam setiap roomnya kayak apa, karena ada hotel yang roomnya bisa 8 orang, bisa 4 orang, bisa hanya 2 orang, bahkan ada yang single
Atau jangan-jangan kita pergi misalnya wisata, hotelnya dengan hotel yang kapsul yang hanya bisa satu orang, bednya yang cuma 90 cm misalnya. Nah, ini bisa terjadi. Sehingga ada hal-hal yang kadang-kadang hal khusus yang harus dicermati di sini. Ada nggak yang khusus-khusus banget? Oh, ada wisatawan yang epilepsi pesertanya. Oh, ini berarti khusus. Ada wisatawan yang asma. Nah, ini berarti termasuk yang khusus. Jadi di name list tadi nanti harus diberikan catatan yang secara cukup khusus ya. Itu ada tanda. Mengatur saat transit. Nah, ini terjadi transit, mengelola informasi saat transit. Misalnya berangkatnya ke Lombok, naiknya bus, berarti nanti busnya akan naik kapal. Apa yang dilakukan saat transit? Ketika penumpang meninggalkan bis, barangnya harus bagaimana, apa yang harus dibawa, tiketingnya bagaimana, nanti kalau turun kumpulnya bagaimana, full centernya lagi bagaimana, naik bisnya lagi bagaimana, lah ini masuk di sini. Mengelola informasi sampai dengan melakukan proses memimpin peserta pada saat transit. Jadi handling peserta. Di rest area, kadang-kadang kita di rest area mau berangkat, ada yang masih kencing, sudah dalam bis, siap-siap berangkat, ada yang satu teriak, Pak izin dulu ke toilet dulu. Wah, ini juga banyak terjadi yang kayak gini-gini ya. Itu. Ada yang ketika di toilet nggak dengar-dengar terlalu asik, ada yang di tempat rest area sholatnya lama banget. Ini juga terjadi. Ini konflik-konflik yang juga terjadi ketika saat transit. Ini banyak sekali, jangan sampai terjadi ketinggalan. Pernah ada peserta wisatawan ketinggalan di Subang, itu juga pernah ngalami gitu. Balik muter balik, ternyata satu orang masih di musola. Pinggirnya tidak ngingetin, makanya harus ada absensi di tempatnya bis dan lain-lain. Nah, ini salah satunya kenapa diperlukan name list. Berikutnya lagi judul unit mengatur saat tiba. Jadi kalau di tempat di tempat wisata itu harus bagaimana tentang tiketing, kalau misalnya kaitan ke luar negeri bagaimana bea cukainya, misalnya tiba di KL itu nanti harus diapakan, bagaimana ketika dia harus dengan imigrasi sananya harus kayak apa, ini berarti ada pengaturannya. Lalu menangani bagasi penumpang, kalau dia dari bis akan ke hotel, siapa yang akan bawa, apakah wisatawan sendiri yang bawa, atau punya porter khusus, atau punya tim khusus yang bawa itu, terus nanti baru diserahkan. Apakah kopernya itu sudah diseragamkan dari awal, kayak umroh gitu kan, kopernya diseragamkan, satu hari kadang-kadang udah di-full gitu. Kalau wisata yang jarak jauh, misalnya di Bali 4 hari 3 malam, ini bagaimana modelnya? Dengan hotel, dengan itu, dan lain-lain. Nah, ini ada di sini. Lalu bagaimana saat peserta dan bagasi akan memasuki kendaraan pergantian, supaya tidak terjadi kekeliruan. Penumpang di bis 1, bagasinya di bis 3. Ini saya ngalami repot sekali, training pakai kaos oblong. Training di Sulawesi, ternyata koper yang harusnya dari Makassar itu handling ke Banggai, itu harusnya juga berbarengan dengan pesawat saya, ternyata itu ada di pesawat hari setelahnya. Bakso sing saya bawa dari Solo bosok, gitu ya, udah salah yang busuk. Terus pas mau training cuman pakai kaos oblong, karena bajunya masih ada di koper yang belum sampai, gitu. Sepatunya ada di koper, lah ini terjadi. Ini saya perjalanan sendiri aja terjadi gini, bagaimana kalau rombongan yang jarak jauh ya. Jadi kalau kayak rombongan umroh itu kan kadang-kadang ada air jam-jam, ternyata nyampainya 4 hari berikutnya, bagaimana nanti baginya? Ada koper yang nyampainya 3 hari setelahnya, bagaimana nih baginya gitu kan. Apalagi kalau musim haji, kondisi yang bareng-bareng itu, ini luar biasa. Tapi yang sekarang ini kita kan tur ya, artinya tur itu biasanya secara kebersamaan ya tidak ramai banget. Tapi tetap kita harus perlu di hotel, ternyata yang booking bukan hanya kita, ada juga dari organizer yang lain, ternyata banyak, koper yang teh mirip, itu merek Polo KB, kita keliru-keliru, saya di bandara ngambil koper orang lain juga pernah, buktinya gitu ya, karena persis banget gitu, jadi karena persis banget ngambil kopernya orang lain, mas itu buat saya, gitu. Padahal ya belum tentu koper itu lebih mahal isinya dari saya gitu. Oke, ini terjadi ya. Jadi proses bagasi dan lain-lain. Unit berikutnya yang nomor 7, mengatur saat di kendaraan. Oke, mengatur peserta, rute. Jadi kadang-kadang terjadi kemacetan, misalnya tiba-tiba ada pengaspalan di jalur Prambanan. Padahal kita mau ke arah Imogiri. Oh, kita harus belok ke kiri dulu, lewat daerah mana itu? Prambanan ke arah kiri itu. Lewat sana dulu, nanti baru ketemu ring road lagi misalnya. Ini salah satu rute. Yang nomor 8, mengatur saat check-in dan check-out hotel. Nah, ini yang hati-hati nih, saya ngalami di Hotel Horizon, Pangandaran. Anduk di bawah, sajadah di bawah, asbak di bawah, kunci kamar di bawah. Dan ini gantinya
nggak simpel nih. Anduk 75.000, asbak 25.000, sajadah 100.000. Hati-hati. Jadi saat check in dan check out ini harus hati-hati benar karena bisa jadi nanti kita yang repot kalau kita tidak melakukan proses benar-benar memanage dengan baik. Kadang-kadang kunci kamar itu ke bawah, kita taunya ditagih oleh pihak hotel. Sajadah di dalam hotel dikira itu gratis, dibawa kayak sandal gitu ya. Anduk dikira gratis, dibawa kayak sandal hotel gitu, dibawa pulang. Padahal kita harus mengganti. Nah ini pada saat check in, check out, ini benar-benar dijelaskan. Saya check in salah satu hotel, begitu saya check in kan seluruh peserta, saya tanda tangan. Kalau kedapatan di kamar hotel, ada peserta wisatawan yang nginep di hotel itu merokok dan puntung rokoknya ditemukan oleh boy room di kloset, langsung akan ditagih uang 100 juta. 100 juta. 1 juta. Per satu puntung 1 juta. Jadi kalau di kloset 2 puntung 2 juta. Saya tanda tangan pernyataan. Ini berarti TL-nya harus menyampaikan kepada wisatawan. Nah, bahwa hati-hati, karena bisa bahaya. Bisa tekor semua itu. Nombok rokok 4 puntung 4 juta. Badine AEDW yang melakukan yang Jogja misalnya cuma 3 juta misalnya. Kan cilaka ini. Nah, ini harus hati-hati ya kayak gini-gini. Karena ada kadang-kadang yang menjadi hal-hal penting kait dengan informasi dan fasilitas hotel. Gimana boleh rokok, boleh enggak, dan lain-lain ya. Itu mana yang gratis, mana yang bayar. Apa ini sih? Yang berikutnya lagi mengatur peserta saat tur, saat piknik di tempat wisata atau di baik itu di kendaraan, di objek, saat makan, berbelanja. Yang paling sulit itu biasanya 2 tempat. Yang pertama saat belanja, ini kadang-kadang wis kabur nggak jelas-jelas, waktu time-nya sudah over, mereka sudah ini tapi belum balik-balik. Yang berikutnya itu di objek wisata. Suruh kumpul lagi untuk ke objek berikutnya, wangele gak kira-kira. Nah ini sering terjadi di sini. Kalau di kendaraan tidak terlalu sulit. Saat makan di restoran biasanya ini juga nggak terlalu sulit. Karena kalau udah kelaparan ya udah fokus makan, nggak pergi kemana-mana, paling toilet doang. Tapi kalau di objek wisata dan berbelanja, wah ini perlu hati-hati yang lebih fokus ya. Perhati-hatian yang lebih tinggi. Karena mengatur peserta tur itu biasanya titik kritisnya di sana. Mengelola tur tambahan. Mempersiapkan tur tambahan kalau terjadi itu contingency plan yang tadi saya sampaikan. Melaksanakan tur tambahan. Jadi bagaimana kita meminta respon dari wisatawan, kita sampaikan, Pak ini Merapi tidak boleh kita naik pakai jeep karena airnya ternyata debitnya tinggi, bahaya. Di jalan yang kita naik itu airnya bahaya sekali, arusnya sangat kuat seperti banjir bandang. Kita akan pindahkan tur ke tebing breksi. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Ada usulan? Atau cukup kita langsung berbelanja dan pulang misalnya lah. Ini salah satu di sini mengelola tur tambahan. Sehingga nanti ada laporan harian. Laporan harian nanti sebagai bukti dari portofolio. Kalau kita mengadakan tur tambahan ataupun kita dalam pelaksanaan itu ada namanya laporan harian kepemanduan. Lalu ada laporan bulanan atau total, bukan bulanan ya, laporan total atau jendal ke kepemanduan. Ini yang kemarin sudah ngikuti, sudah punya laporannya, sudah punya portofolionya, hanya tinggal ngumpulkan lagi aja. Karena udah sama aja gitu kan. Mengatur perpindahan moda transportasi, ini dari bis ke kapal, kapal ke pesawat, dari pesawat ke bajai misalnya, atau ke Gojek atau ojek. Jadi kalau kita tur sampai ke daerah Papua, dimungkinkan dari kondisi pesawat, nanti naik Hiace, Isuzu gitu, elep-elep gitu, dari elep dimungkinkan naik ojek per 2 orang, jadi cenglu gitu. Ini dimungkinkan, sehingga terjadi perpindahan moda transportasi. Jadi hati-hati kalau yang di sini. Bagasinya, bagaimana nanti ya silakan Pak Rahmat. Lanjut ya. Oke. Enggak Pak, Berikutnya mengelola permasalahan yang tidak terduga, mengelola kehilangan bagasi peserta, kehilangan dokumen perjalanan, kehilangan peserta, tadi sudah saya ceritakan, peserta yang mengalami kecelakaan atau sakit, tadi sudah saya ceritakan, mengelola peserta saat force majeure. Nah ini yang terjadi ketika di Pangandaran, di sana ada Pak Bupati, Pak Kepala Dinas, dan lain-lain itu nginep di Pangandaran, terjadi gempa jam tengah 12 malam, kita harus evakuasi pindah hotel ke Bandung. Ini berarti benar-benar mengelola peserta saat force majeure. Karena ada berita mau tsunami dari Laut Selatan, harus segera dievakuasi, pindah.
hotelnya kita langsung check out dan sana harus langsung segera mendapatkan hotel baru untuk segera check in. Pangandaran ke Bandung segera perjalanan, wisata dirubah, agenda meeting dirubah, padahal itu ngurus levelnya bupati misalnya. Kalau kemarin ke tempatnya apa kayak di Wonosobo kebetulan tidak terjadi, oke-oke aja, lancar saya untuk bupati, kepala dinas, ketua DPRD, ketua seluruh camat Wonosobo lancar-lancar aja nih, kebetulan nggak terjadi ini. Tapi yang di Kebumen pernah terjadi. Menangani keluhan peserta selama tur. Nah, ini keluhan-keluhan yang muncul. Ini base-nya nggak enak nih, bikin pusing, bikin mabuk, padahal memang dia sudah meriang masuk angin dari rumah. Tapi kan dia bisa jadi akan menjadi keluhan seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Wah, makannya di restoran kayak gitu. Nah, ini. Mengatasi dan mengelola keluhan peserta seperti ini berarti kita memerlukan ilmu komunikasi. Kalau terjadi hal-hal yang memang benar-benar itu urgensi dan perlu dilaporkan, masuk dalam laporan harian kepemanduan. Jadi ada laporannya. Sehingga nanti terjadi kasus ini karena ada laporannya. Unit yang ke-14, mengelola laporan kegiatan tur. Jadi kegiatan tur ini ada kelolanya, mengelola laporan keuangan tur, ada laporan secara total pelaksanaan tur, ada logbook, lalu ada foto-foto kalau teman-teman sudah pernah melakukan tur, foto mana aja nanti yang dilampirkan. Apa? Jangan foto selfie di tempat wisata sendiri, tapi ini foto yang ada misalnya lagi ngomong di depan bis, kita selfie di depan bis lagi rame-rame yo, nah, itu layak. Tapi naik selfie sendiri, Gua Gajah, Tabanan misalnya, wah di sana tapi selfie sendiri lagi mimpin tur, yang dipimpin sopo gitu. Nah, ini harus jelas yang di sini. Ini untuk apa proses skemanya di APL ini yang ada 5 skemanya tuh yang ada di apa tempatnya APL 1 dari mulai proses mengelola tur tambahan tapi sudah, perpindahan sudah, ini sudah semuanya sudah lengkap ini ya. Saya rasa ini sudah kayaknya mudah sekali ya. Nggak ada yang sulit sama sekali ini. Terus kita masuk ke bukti portofolio, tapi silahkan kalau ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke bukti portofolio. Nanti kalau ada pertanyaan yang khusus-khusus mau japri juga boleh, santai aja. Nanti saya pas lagi ngisi, ya saya bisanya lewat chatting ya, nggak usah telepon. Karena nanti saya harus jadwal lagi jam 15 sampai jam 17.30 saya harus ngisi lagi. Dan nanti chatting-chatting mungkin habis maghrib saya akan jawab chattingnya. Malam saya nyiapkan untuk teman-teman. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita masuk ke portfolio. Tahu aja kalau saya mau chatting ya. Gimana? Itu aja. Sambil jenengan menyiapkan pertanyaan, saya tak minum-minum dulu. Hawanya panas, jadi ya harus. Masya Allah. Untuk laporan harian kepemanduan, Ustaz. Ya, laporan harian kepemanduan. Jadi gini, misalnya ada tur itu kan kadang ada yang sampai dengan 3 hari, 4 hari. Nah, setiap hari itu memang kita TL itu harus melaporkan pada sore hari sampai dengan wisatawan itu istirahat, itu harus dilaporkan. Jadi kita punya yang namanya due hour ya sebenarnya ya. Kalau itu batas waktu untuk pelaporan. Misalnya satu kegiatan hari ini jam 7 malam harus sudah dilaporkan ke kantor. Berarti harus membuat laporan harian. Oh, pagi tadi kegiatan dari semalam, mereka istirahat jam 11 malam, pagi mereka jam 4 sudah persiapan untuk berangkat ke puncak Cikunir misalnya, semuanya sehat, bawa perlengkapan, mereka berjalan jam 5:30 pagi, mereka sudah sampai puncak Cikunir, mereka sudah menikmati matahari terbit, sudah selfie-selfie dan foto-foto, tiket dan lain-lain sudah dibayarkan semuanya sejumlah sekian, setelah itu mereka sudah akhirnya pulang untuk makan ke resto pagi-pagi di bawah sebelum kegiatan ngelihat di tempat lain, misalnya mau ke Kawah Arjuna atau kemana gitu. Setelah dari itu mereka istirahat dulu, restoran, selesai lalu pindah ke Kawah Arjuna atau ke tempat lain lagi atau Telaga Warna. Di Telaga Warna mereka sudah melakukan kegiatan ini, pembayarannya sekian, dan lain-lain, semuanya sehat, oke, tidak ada sesuatu apapun. Mereka lalu bermain ke Candi Arjuna sampai dengan sore jam 4. Jam 4 mereka sudah berjalan pulang menuju losmen, penginapan.
di penginapan mereka sudah waktu bebas untuk mereka, makan malam disiapkan jam 7 dan mereka sudah istirahat waktu bebas untuk mereka. Laporan harian sudah selesai. Nah, itu kira-kira bentuk laporan harian. Jadi apa yang terjadi hari tadi gitu. Diceritakan boleh dalam bentuk form atau dalam bentuk list atau bentuk narasi, yang penting laporan harian. Karena kalau laporan harian sekarang ini kan modenya ada yang memang masih pakai juklak SOP dengan bentuk form, ada yang sudah laporan harian itu sudah menggunakan email aja, pakai handphone hanya diketik-ketik gitu aja, itu sudah merupakan bentuk laporan harian. Itu aja enggak apa-apa. Tapi sesuai itinerary katanya. Ya. Sesuai itinerary, kalau itu memang di itinerary itu kita ngikuti perjalanannya full sama. Tapi kalau terjadi misalnya destinasi tambahan, berarti tidak sesuai dengan itinerary kan gitu kan. Bisa jadi terjadi tur tambahan atau makan tambahan. Oh, karena ini ternyata diajak ke Sikunir, mereka tidak kuat sehingga harus dibelikan masing-masing kentang rebusnya masing-masing harus 10 kentang. Nah, ini kan harus masuk biaya tambahan, nggak cuma tiket doang. Lah, ini harus dilaporkan di harian gitu. Yeah. Jadi bentuk laporannya. Satu, Pak Yanto. Cukup ya? Kita lanjut ke portofolio. Pak Yanto. Ya, silakan Pak. Nah, kalau laporan harian itu biasanya yang kita ini tidak seperti form ataupun ini, tapi tiap hari kita setelah selesai kita masuk hotel, itu laporan ke pihak travel by phone. Oh, by phone ya? Iya, itu gimana Pak solusinya? Kalau di proses assessment ini karena dokumentasi, kalau by phone harus ada rekaman sebagai bukti bahwa melakukan rekaman. Jadi kalau misalnya itu ya nanti yang sudah pernah diteleponkan atau gambaran ya diceritakan aja, diketik hanya paling setengah halaman gitu aja diketik, terus nanti yang dijadikan portofolio gitu aja Pak. Siap. Karena kan rekaman teleponnya pada saat itu saya yakin Pak Andi nggak punya, saya yakin. Selalu ya. Voice note. Oke. Nah, nanti diketik aja gitu. Terus ngetik sidik-sidik setengah halaman laporan harian gitu aja. Kalau tulis tangan nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa, nggak masalah. Karena laporan harian tidak mengikat harus komputer. Voice note bisa, tapi nanti bentuk melampirkan dokumennya gimana? Pakai voice note itu bisa berarti ya? Nah, tapi lampiran voice note kan ada buktinya. Ngumpulinnya secara fisik nanti kalau kirim ke Jakarta gimana? Oh iya. Agak sulit karena nanti bentuknya memang kita menjadi satu bundle, lalu kita postkan ke Jakarta, ke LSP pusat gitu. Kan nanti prosesnya gini. Yang pertama ini pembekalan. Setelah pembekalan kan ngisi-ngisi form yang untuk mendaftarkan dan lain-lain. Besok pagi kita assessment. Hasil assessment itu kita kirimkan dari asesor, bisa jadi sudah dinyatakan kompeten atau belum kompeten. Itu sifatnya rekomendasi. Jadi saya merekomendasikan Pak Aliful kompeten menjadi TL misalnya. Nah, rekomendasi saya dibawa ke LSP. Di LSP nanti akan dilakukan pemeriksaan. Apakah benar nih yang direkomendasi asesor namanya Ian ini benar nggak nih? Kalau nggak benar ya tetap akan dianggap belum kompeten. Gitu. Nah, setelah itu baru masuk dari LSP sudah oke, baru masuk ke BNSP. Di proses BNSP kalau sudah oke, baru akan terbit sertifikat. Sertifikatnya dari BNSP dengan kementerian dan lain-lain. Nanti akan diambil oleh LSP, dari LSP disampaikan kepada TUK, TUK-nya kalau sekarang ini Cuat Consulting, dari Cuat Consulting baru diserahkan kepada peserta. Makanya perjalanannya rodok panjang. Bisa jadi sebulan belum jadi sertifikatnya. Itu. Ya ini karena perjalanannya. Sertifikat saya aja yang tahun kemarin belum saya ambil, masih ada di LSP. Karena terus ketabrak pandemi, di kementerian tidak dibuka, tidak bisa ngambil, baru buka kan baru beberapa bulan kemarin. Terakhir-terakhir inilah ngambil. Dan sekarang di LSC juga belum sampai ke saya, belum dikirim ke saya. Gitu. Padahal udah 1 tahun lebih. Ya karena ketabrak pandemi. Harus besok Pak, harus di. Gimana Bu? Kumpulkan besok. Semua dokumen-dokumen itu harus dikumpulkan. Besok pagi sebelum maju asesmen harus sudah lengkap. Kalau pas asesmen nanti belum lengkap, nanti akan diminta kembali untuk melengkapi. Termasuk laporan tadi ya Pak Subianto? Semua. Laporan tadi? Semuanya ya? Semuanya. Dan itu untuk melampirkan laporan atau portofolio, cukup yang 2 kali event di tahun terakhir aja. Oh, sebenarnya yang disyaratkan itu di asesmen itu harusnya portofolionya itu, kalau ini di September 2020, berarti September 2019 sampai September 2021.
20 harusnya, minimal 2 kali. Tapi ini karena pandemi kan menjadi sulit, tidak bisa kita putuskan dari tim asesor, putuskan, wah ini nggak bisa ini, kok 2019 awal ini udah lebih dari setahun. Padahal perjalanan wisata di masa pandemi dari awal tahun sampai dengan sekarang ini sangat minim. Gitu. Kan cuma jalan wisata itu beberapa kota hanya sampai bulan Februari dulu. Setelah itu berhenti lama. Mungkin bulan Juli akhir atau Agustus baru mulai ada kegiatan lagi wisata itu, baik wisata lokal ataupun yang luar daerah. Oke, kita lanjut ke portofolio ya. Ini portofolio ya, jadi portofolio ini beberapa yang memang harus dilampirkan sebagai dokumen bukti atau lampiran bukti. Ketika di APL 02, Bapak Ibu sekalian, itu menyatakan saya kompeten di masing-masing yang kode unit itu, ya. Dari unit, di masing-masing unit ada beberapa elemen. Dan di masing-masing itu Bapak Ibu sudah menyatakan saya kompeten. K. Buktinya apa? Kan gitu kan. Nah, ini di buktinya ada di sini. Harus ada lampiran-lampiran bukti terkait dengan yang namanya proses melakukan tour leader. Ini buktinya. Jadi yang pertama SPL, surat perintah tugas, SPT ya, gitu. Surat perintah tugas. Jadi surat perintah tugas yang memang dikeluarkan bahwa kita itu sebagai tour leader memimpin perjalanan wisata ini. Lalu laporan persiapan perjalanan. Apa sih yang dibutuhkan di laporan persiapan perjalanan? Oh, butuh megapun, butuh handycam, ada checklist barangnya, sarananya, bagaimana ngatur bagasinya, siapa dan lain-lain. Itinerary, warnanya sudah dan direncanakan, ada jamnya, ada tempat destinasinya yang mau dituju, acaranya ngapain, berapa jam durasinya, ini ada di sini. Passenger list, daftar penumpang, daftar wisatawan, ini juga sangat mudah. Rooming list, wisatawan ini di room 1 yang nginep siapa aja namanya, lah ini juga hanya data-data yang dibuat. Lalu laporan harian tour leader, tadi sudah kita jelaskan, laporan kegiatan tour leader, ini berarti dari proses setelah berangkat sampai dengan sampai. Jadi ini ada namanya laporan kegiatan tour leader. Dari keberangkatan sampai dengan sampai di tempat semula, ini laporan kegiatannya. SOP pelayanan dan SOP K3 untuk tour leader ya, ini ada dari tempatnya instansi atau usaha, silahkan nanti boleh yang belum punya ya ini harus buat lah ya. Ditandatangani pimpinan atau ada stempel dari perusahaan, ini diusahakan ada, karena SOP yang sah dan berlaku itu ada tanda tangan pimpinan, ada tanggal dibuatnya, dan ada stempelnya perusahaan. Kalau yang kotanya jauh, wah ini kantor pusat saya ada di Bali, saya ada di Solo, gimana? Minta stempelnya di-scan, tanda tangannya minta di-scan, suruh kirimkan nanti buat bikin dokumennya di sini untuk dibukukan. Kalau yang sudah ada berarti SOP pelayanan dikirimkan sudah ada stempelnya. Karena kadang-kadang ada SOP yang belum ada stempel dan tanda tangan dari owner, dari pimpinan gitu. Atau dari yang berhak memberikan tanda tangan. Brosur destinasi wisata, silakan. Boleh dapat dari destinasi yang dulu, boleh cari di website, boleh ngeprint dari mana, ini memang harus ada di portofolionya. Foto grup, nah ini dibuat ya foto grupnya, lalu ada logbook, nah, logbooknya itu dibuat. Logbooknya sudah ada formnya, nanti kita buka form untuk logbook. Rincian bukti kompetensi ini mengacu kepada portofolio. Jadi kalau misalnya portofolio yang pertama, wisata ke Dieng, berarti dari surat perintah tugas sampai dengan logbook ini kaitannya dengan wisata ke Dieng. Jangan beda-beda. Surat perintah tugasnya ke Dieng, laporan perjalanannya itu di Wadas Lintang, itinerary-nya ke Parangtritis, passenger list-nya umroh, rooming list-nya saat di Bali, laporan kegiatan tour leader-nya di Lombok, kegiatan totalnya di Pangandaran, SOP pelayanan, COK, brosur destinasi wisata diberikan Tawangmangu. Nggak ada nyambung belas. Foto grupnya malah di Wonogiri, di Gajah Mungkur. Kan nggak nyambung semua nih. Jadi ini harus nyambung satu portofolio, satu acara. Sehingga nanti disiapkan 2 acara portofolio minimal, boleh 3, boleh 4. Dengan lampiran bukti-bukti ini. Lampiran bukti ini nanti akan dikaitkan dengan yang di portofolionya. Oke.
Pak, itu kalau kegiatan wisata yang terakhir itu tidak menginap, rooming list-nya kan kita nggak ada. Ya bisa tidak terjadi tidak menginap, tidak harus menginap. Karena kan kalau dia tidak menginap kan berarti tidak bikin room list gitu kan. Iya. Gitu. Kalau misalnya dianggap bakal menginap ya bisa dibagi ruangannya. Gitu. Ini Untuk foto grup itu apakah foto-foto kegiatan di tempat wisata atau gimana? ya foto kegiatan yang ada foto diri kita juga. Tapi foto dirinya yang bukan selfie ya. Foto diri yang sama teman-teman lain. Nek selfie sendiri ya jangan. Nek selfie-nya bareng-bareng ada peserta wisatawan lain ya itu oke gitu. Ya. Lah bukti-bukti yang tadi kita buka itu, bukti-bukti yang ada itu nanti untuk melengkapi dari logbook ini pengalaman. Nomor 1, tur ke tanggal sekian, nama kegiatan, pariwisata ke Dieng, jenis tugas yang dilakukan, tour leader, nama perusahaannya, apa, Darwa, Wesa, alamat perusahaannya, Jogja, nama pimpinannya, Pak Ali Budin, nomor pimpinan teleponnya, ya kalau ada nomor telepon, kalau nggak ada ya nomor apalah gitu ya, jadi yang memberikan tugas. Yang kedua, siapa? Bawahnya nanti minta stempel perusahaan, tanda tangan pimpinan, ini tanda tangan Bapak Ibu sekalian. Ini filenya udah saya kirimkan semua, nanti tinggal buka-buka. Dan saya rasa untuk buka-bukanya ya nggak terlalu, ya ngisinya mudah lah. Mudah sekali, bahkan saya bilang mudah sekali. Gitu. Ada yang masih sulit kira-kira? Silakan kalau ada yang masih sulit, yang masih kesulitan. Kalau ada pertanyaan, silakan. Kalau masih ada pertanyaan, silakan. Kesulitannya ini bironya ini kan tutup agak lama, Pak. Dan saya hubungi, ternyata baru keluar kota. Data-data semua di kantor-kantor close off. Kantor close, oke. Iya. Nah, itu untuk kita ambil data-datanya kan nggak bisa. Sementara ownernya afiliasi dengan beberapa tour traveler yang sudah ada aja, yang ada yang karena tidak begitu mudah kalau kantor tutup mau gimana lagi gitu kan. Nanti kita diskusikan yang setelah meeting juga nanti sambil jabrian ya beberapa ya. Bisa saling bantu Pak nanti insya Allah. Nah itu di tempatnya Pak Aliful juga menyiapkan bisa. Tempatnya Pak Aliful dekat soalnya sama hotel cuma 3 kilo. Jadi kalau ada kekurangan Pak Aliful bisa langsung meluncur ngambil stempel segala bahkan. Tambahin stempel. Mantap. Mohon dibantu. Nanti bisa dibantu nanti dengan teman lain Bu Ratna. Gitu. Terima kasih sebelumnya. Kalau yang umroh cukup nanti... umroh saja Pak Subianto? Ya, gimana, Ibu? Kalau yang umroh apa hanya cukup umroh saja atau yang lainnya bisa? Yang lainnya aja disampaikan, yang piknik lain lebih ini. Jadi ada umroh sama ada piknik wisata yang lain juga gitu. Oke. Monggo kalau ada lagi, silahkan. Saya masih punya waktu sekitar 15 menit untuk persiapan kelas berikutnya soalnya. Kita memang harus selalu fight dengan waktu ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah laki-laki panggilan kayak gitu Pak. Laki panggilan tuh dipanggil sana sini. Ganti kostum sebentar sudah langsung. Kalau tur pembekalan ini saya pakai kaos rafting kayak gini oke-oke aja. Nanti kalau yang kelas berikutnya nggak boleh soalnya pakai oblongan. Harus pakai kena penalti dan. Monggo kalau masih ada pertanyaan silahkan. Ya nanti dibantu dengan capnya aja ya yang ini ya. Nah nanti kalau cap stempelnya itu dengan Pak Aliful ya dengan tempatnya instansi beliau, berarti nanti seluruh portofolio SOP dan lain-lain dari tempatnya beliau semua. Surat tugasnya juga dari beliau. Oke. Ya. Gampang nanti Bu, itu cincau lah dengan Pak Aliful nanti. Paling nanti Pak Aliful ngirim nomor rekening. Kecuali foto Pak ya. Ya, nanti kecuali foto ngirim nomor rekening nanti diisi aja. Minta chatting ya. Kalau Pak Aliful rekeningnya nggak mau, ke rekening saya juga mau, nggak apa-apa. Saya juga daftar Pak Aliful.
Ngantri. Masya Allah. Silakan bisa saling bantu karena memang ini kan proses untuk kita sama-sama gitu ya. Sebenarnya kan kita sudah melakukan, artinya secara kompetensi saya yakin teman-teman semuanya sudah kompeten di bidang ini. Ya, Tapi dalam ya, hal cuma nggak ada dokumentasi, bukti. di dokumentasi kadang-kadang memang bisa menjadi sulit kalau kantor dalam kondisi ini pada masa pandemi ini memang agak riwah ya kalau bahasa Sundanya. Artinya kadang-kadang membutuhkan mesti dokumen sana sini dan lain-lain. Nah, silahkan bisa kerjasama. Toh juga nantinya setelah kenal di sini juga akan kerjasama terus kan gitu. Akan saling kerjasama terus, saling bantu, saling ya pokoknya memberikan peluang yang lebih besar untuk masing-masing gitu. Oke, saya rasa dari saya cukup nih Bapak Ibu sekalian. Nanti langsung ketemu besok pagi. Sudah mengingatkan nanti langsung beli map yang warna merah. Cover depannya itu plastik, bening, belakangnya merah, ada Snell Hector atau penjepit kertasnya nanti pakai pembolong. Lah besok kalau untuk besok ya bawa dari mulai tip X, pulpen, itu ya bawa. Gitu. Kalau kalkulator nggak perlu, nggak apa-apa. Kalkulator buat hitung-hitungan nggak begitu penting. Itu mapnya udah siap malah itu Pak Chandra. Mungkin kalau ada yang mau nitip dibeliin Pak Chandra semua juga bisa jadi itu. Harga di warung 2.000, di Pak Chandra 6.000. Gitu ya. Oke, saya rasa kita cukupkan. Nanti kalau ada sesuatu boleh masih di grup kita akan tanya jawab lebih lengkapnya. Dan kita juga nanti akan, dan nanti mohon untuk diupdate ya di grup untuk yang hadir. Mohon nama lengkap untuk pembuatan sertifikat boleh lengkap dengan gelarnya juga. Oke. Terima kasih dari saya. Atas kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua diberikan kelancaran, kesehatan, sampai dengan besok dan seterusnya. Tetap mendapatkan peluang-peluang sukses yang besar luar biasa, menjadi orang yang sukses berkah mulia Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu, kita foto dulu. Angkat tangannya, kita foto dulu. Fotonya screenshot. Oke, angkat tangan, screenshot. Yang videonya belum hidup boleh dihidupkan dulu biar kelihatan kalau screenshot. Silakan. Boleh dihidupkan dulu. Oke, kita hidupkan screenshotnya. 1, 2, 3. Oke, sebentar, satu kali lagi. Sebentar. Ini sudah, Pak. Satu kali lagi dulu, bentar, Bu. Oke, saya fullkan dulu. Oke. Screenshot dengan C, cuat. Mohon dibantu dengan logo C, cuat C. Oke, 1, 2, 3. Satu lagi dengan logo kompeten, sebentar. Mesti ada satu lagi dengan logo kompeten. Ini langsung saya kirim ke grup ya untuk fotonya. Siap. Siap. Sebentar, yang logo C kok belum masuk ya? Lagi? Sudah. Sudah. Kompeten. Seperti ini kompeten ya. Ya, untuk kompeten seperti ini dengan tangan kanan. Oke. Kompeten, salam kompeten. Oke, saya coba dulu, copy ke grup dulu. Oke. Oke, thank you semuanya. Terima kasih semuanya. Sudah, Pak? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.